Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, kita lanjut ya. Masih di pembahasan tentang analisis data. Jadi kita masih di pembahasan tentang eksplorasi data ini. Di capaian kemampuan kita skip aja karena udah di sebelumnya kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk di eksplorasi data yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Kiki plot atau kuantil-kuantil plot atau plot kuantil-kuantil gitu kalau bahasa Indonesia. Oke. Nah, plot kuantil-kuantil atau biasa disebut Kiki plot. Kalau pakai beberapa software nanti dia nulis langsung Kiki plot gitu di softwarenya. Nah, sebenarnya kuantil itu sendiri itu serupa dengan istilah persentil ya. Kuantil biasanya dilambangkan dengan key sesuatu gitu. Jadi kuantil misalnya X, maka kuantil dari X gitu ya. Nah, misalnya ditetapkan nilai kuantil 0,67 untuk suatu kumpulan data, maka ini berarti ketika kita nyebut kuantil 0,67 karena tadi dia mirip dengan persentil, maka artinya bagian data yang lebih kecil dari ada 0,67 bagian atau 67% bagian dari data tuh lebih kecil dari kuantil yang kita dapat, jadi angka kuantilnya, dan sisanya 0,33 alias 33% itu bagian yang lebih tinggi dibandingkan. Jadi kalau kita punya kuantil 0,67 ada 67% kurang dari, ada 33% yang lebih dari ya. Jadi ini sebenarnya mirip banget serupa dengan istilah persentil gitu ya. Gitu. Nah, kemudian sehingga bisa kita katakan bahwa nilai kuantil 0,67 itu serupa dengan persentil 67 ya. Kan persentil 67 itu sama dengan yang tadi kita udah jelasin. Nah, sekarang bagaimana cara kita menetapkan nilai kuantil? Jadi yang pertama, datanya kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Jadi kita urutin, kemudian data yang sudah terurut itu disimbolkan dengan YI, di mana I-nya itu adalah nomor urut besarnya data. Jadi nanti kalau datanya ada 10, berarti nanti urutan pertama, kedua, ketiga, maka ini adalah Y1, data yang paling kecil, Y2, setelahnya. Jadi nanti Y, kalau udah 10, berarti Y10 ini adalah data paling maksimum gitu ya. Kemudian di mana setiap YI ini adalah nilai kuantil I per N. Jadi kita akan dapatkan ini kuantil, ini kan 1/10 ya, berarti 1/10 gitu. Kuantil I per N dari data kita. Nah, kuantil itu, maka kuantil dari PI itu adalah sama dengan data YI gitu ya. Di mana I-nya jalan dari 1 sampai N. Nah, di sini PI ini, jadi ini adalah fraksi pemecahnya, itu adalah I harus ada faktor koreksi dikurangi 0,5 dibagi N. Gitu ya. Jadi bukan I per N. Oke, kalau tadi dibilang I per N, kenapa harus ada faktor koreksi? Jadi mencari PI-nya itu atau potongannya itu kalau di distribusi itu ini kayak peluang gitu ya, mencari P-nya itu adalah harus dikurangi faktor koreksi 0,5 gitu. Kenapa? Supaya nilai pengamatan yang membagi itu sesuai dengan kuantil. Nah, sekarang kita beri penjelasan kasus. Kenapa PI-nya itu harus ada dikurangi 0,5 di I-nya, gitu ya. Maka penjelasannya adalah misal kita punya N-nya 10 tadi ya. Terus kita mau nentuin kuantil 0,25 alias 25% di kiri dan 75% di kanannya. Data lebih besar gitu. Nah, kalau kita pakai rumus yang I per N, maka PI adalah I per N gitu ya. Nah, PI-nya kalau PI-nya tadi 0,25 kan ya. Kan ini PI gitu ya. Nah, kalau I-nya adalah PI-nya 0,25 terus I-nya tanpa kurangin faktor koreksi, maka kita dapat I-nya adalah 2,5 yang artinya ada di antara data ke-2 dan ke-3. Nah, melihat ini, maka kita bisa katakan kan tadi rumusnya PI itu sama dengan YI kan ya. Nah,
Berarti Q 0,25 itu adalah Y pada data ke 2,5. Nah, kita ngelihat 2,5 ini kan posisinya ada di antara data kedua sama data ketiga, Y 2,5 ini. Nah, jadi tidak ada, dengan melihat ini, ketika kita pakai rumusnya tanpa faktor koreksi, cuman langsung I per N aja, maka nggak ada satu nilai pengamatan atau angka pasti, bukan angka yang memang ada di data yang ngebagi datanya 25% di bawahnya dan 75% di atasnya. Karena dia ada di antara 2 dan 3. Jadi nggak ada satu nilai pengamatan yang bisa membagi itu gitu. Nah, oleh karena itu maka muncullah kalau kita pakaiin faktor koreksi 0,5 maka dapatnya 0,25 sama dengan I min 0,5 dibagi 10, maka I-nya adalah 3. Jadi di sini kita bisa lihat ada di data antaranya ini nggak ada keliru. Ada di data ketiga gitu. Artinya Q dari PI itu adalah Y ke I, Y ketiga. Dari sini kita bisa lihat jadi posisi nilainya ada pada data ketiga. Jadi data ketiga itulah yang membagi data itu menjadi 25% di bagian bawah dan 75% di bagian atas. Sehingga ada satu nilai data pengamatan gitu. Makanya muncullah faktor koreksi itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat yang sudah kita gunakan sebelumnya, ketika kita nemuin kata median sama kuartil, ini kan ringkasan ya. Jadi ini adalah ukuran ringkasan yang belum tentu data itu sendiri, ya nggak? Jadi kalau ada data 1, 2, 3, 4, mediannya berapa? Mediannya 2,5 kan? Nah, ini ukuran ringkasan, bukan data itu sendiri. Ya, beda dengan nilai kuantil. Jadi nilai kuantil itu adalah pengamatan itu sendiri dan disebut sebagai kuantil empirik atau experience, atau ya ini dah hasil observasi kita. Observasi. Ya. Jadi nilai kuantil itu adalah data itu sendiri. Makanya tadi harus pakai faktor koreksi sehingga dapat data ke Y ketiga gitu ya. Tadi. Nah, plot kuantil-kuantil ini hanya bisa untuk satu variabel ya. Jadi bukan untuk antar variabel satu dengan variabel lainnya, itu nggak bisa. Kemudian apa yang dikerjakan oleh plot kuantil-kuantil? Yang pertama dia memeriksa pola sebaran data terhadap pola sebaran teoritik. Kita mau lihat udah sesuai belum data yang kita dapat dengan secara teorinya. Kan secara teori kalau kuantil itu ketika saya sebut 0,25 berarti harus 25% di sini, 75% kuantil 0,25. Berarti harus 25% di kiri, 75% di atasnya. Nah, ini secara teori gitu. Nah, kita mau cek apakah data kita secara teori itu sebarannya, polanya itu udah cocok belum sama teori. Nah, untuk ngelihat cocok atau enggaknya itu kita pakailah plot kuantil-kuantil. Jadi, dia membandingkan empirisnya dengan teoritisnya. Jadi, ini teorinya yang berdasarkan teori, kalau empirik ini yang berdasarkan observasi. Jadi, plot kuantil empirik, empirical kuantil plot, sama theoretical kuantil plot. Nah, berdasarkan distribusi tertentu. Nah, jadi kan teoritik. Nah, terserah ini nanti teoritiknya. Bisa secara teorinya itu mau pakai kurva normal kah, bisa pakai eksponensial kah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau pakai normal, sebaran data itu bisa didekati dengan pola sebaran normal kalau pencarannya itu membentuk garis lurus. Jadi, kalau ada Kiki plot, dia membentuk garis lurus seperti ini, maka kita bisa katakan data kita pola sebarannya udah sesuai dengan pola sebaran teoritik normal gitu. Oke, lanjut ya. Nah, membuat Kiki plot seperti yang tadi udah sedikit dibahas. Jadi kita pertama urutkan datanya sehingga kita dapat ini adalah nilai minimum, ini adalah maksimum gitu ya, Y1 sampai YN. Kemudian untuk setiap YI kita akan tetapkan dulu P-nya, si tadi itu fraksinya itu, pemecahnya dengan menggunakan faktor koreksi 0,5. Jadi kita dapat kemudian di sini kita bisa membuat plot antara PI kita plot dengan YI. Nah, inilah disebut sebagai plot kuantil empirik. Jadi berdasarkan observasi kita gimana bentuk datanya nanti, plot pencaran, scatter plot. Kemudian cari nilai KPI. KPI ini didapat dengan menggunakan inverse kumulatif dari PI. Jadi ini nanti bisa dibantu pakai tabel distribusi yang sudah kita dapat. Misalnya kalau pakai distribusi normal, kita bisa buat pakai normal. Eksponensial bisa pakai eksponensial. Gitu ya. Nilai KPI ini adalah kuantil distribusi tertentu. Kemudian nanti kita bisa
plot antara PI dengan KPI. Ini namanya plot kuantil teoretik. Jadi secara teori plotnya tuh kayak gimana. Jadi ada plot. Nah, yang mana sih yang disebut sebagai plot kuantil-kuantil itu? Yaitu plot yang mengcompare, menggabungkan antara dua ini. Jadi nanti ini kan udah sama-sama PI ya, sehingga yang digabungkan itu adalah sisanya. Jadi antara si KPI dengan YI. Jadi kita, ini kan teoretik. Yang ini YI ini adalah empirik, hasil observasi kita. Kita mau bandingkan kalau dia udah ibaratnya ini X sama Y ya. Jadi kalau X sudah sama dengan Y itu kan kurvanya lurus ya. Maka dia udah dianggap pola sebarannya sudah mengikuti teoritis normal. Makanya kalau mau lihat pola sebarannya dekat sama normal, dilihat dekat sama garis lurus atau enggak. Artinya kalau dekat garis lurus kan kalau ini satu, ini dua. Artinya apa? Ketika hasil teorinya bilang satu, data kita juga bilang satu. Hasil teorinya bilang dua, empiris data observasi kita juga dua gitu. Ya. Sekarang kita lihat kalau pakai normal baku gimana caranya. Jadi kan misalnya distribusi yang dipakai normal baku. Masih ingat PDF normal baku ini ya? Fz seper 2pi eksponen E pangkat min Z kuadrat per 2 untuk Z-nya dari min tahingga sampai tahingga. Kemudian distribusi kumulatifnya atau totalnya gabungannya. Jadi ketika kita mau cari FZ, maka dari kiri ini kan dari min tahingga ya, berarti kalau mau cari kumulatifnya itu kan gabungan antara, jadi kalau di kurva normal baku, tengah-tengahnya 0. Maka ketika kita punya Z, yang mana yang disebut FZ, FZ itu adalah ini, luasan semua ini. Ini namanya FZ, kumulatif. Jadi fungsi distribusi kumulatif gabungan luasan semua yang ada di kirinya Z. Gitu kan ya. FZ itu adalah sama dengan FZ itu adalah integral dari min tahingga sampai Z dari si FZ dz. Masih ingat di kuliah teori peluang ya? Jadi fungsi distribusi adalah integral pada batasannya itu dari si PDF-nya atau fungsi kepadatan peluang, probability density function. PDF, PDF, probability density function. Nah, sekarang misal kita mau cari F3. Ketika kita cari F3, maka kita harus integral F-3, F-3 berarti integral dari min tahingga sampai -3. Kalau dibuat di kurva, ini 0, kan normal baku ya. Z itu berdistribusi normal baku. 0, ini adalah mu, ini adalah sigma kuadrat ya. Ini nggak boleh dilupa sama sekali, ini dari statistika dasar udah kita bahas. Nah, di sini ada -3, maka ini adalah dia. Nah, sehingga ini adalah F-3 itu adalah integral dari minus tahingga sampai -3 dari si F3 Fz dz gitu ya. Nah, nyari integralnya ini luasnya berapa? Luasnya itu adalah 0,00148 ini. Dapatnya di mana? Ini pakai integral biasa. Jadi coba ya. Berarti ya dicari integralnya. Ingat eksponen kx itu adalah seper k dari kx tambah c. Oke. Nah, terus ini adalah contoh hasil perhitungan fungsi distribusi kumulatif untuk beberapa nilai. Misalnya kalau -3 itu luasnya adalah 0,00148 tadi ya. Dan seterusnya kalau -2 luasan berarti luasnya dari sini sampai sini. Kalau -1 berarti luas yang semua ini dan seterusnya gitu. Sampai 3 dan seterusnya gitu. Nah, luas semuanya kalau normal itu kan atau fungsi apapun integral pada batas min tahingga sampai tahingga dari si Fz dz itu adalah 1 kan ya, luasan kurva normal. Nah, ini contohnya. Jadi kita berarti kuantil dari 0, ini kan PI-nya ya, PI. Ini adalah YI gitu. Jadi kuantil dari 0,00148 itu adalah -3. Oke, PI ini adalah luasannya. Jadi si PI ini adalah frekuensi kumulatif dari si KPI. Sehingga kalau kita buat inverse dari kumulatifnya, maka
kalau f eh, kalau f x sama dengan y di sini, maka x-nya yang di dalam itu adalah f inverse kumulatif dari y, gitu kan ya. Sehingga inilah dia yang harus kita cari nanti, inverse kumulatif dari PI, di mana PI-nya kita dapat tadi. Pakai rumus I min 0,5 dibagi N. Ini adalah PI. Itu ya. Jadi kita akan bikin, tadi kan udah urutin, berarti ini indeks 1, 2 sampai N, kemudian ada YI, ini Y1, Y2 sampai YN, kemudian ada PI, P1, P2 sampai PN, kemudian kita akan cari Q PI, itu adalah Q P1 sampai Q PN gitu. Ya, dimana ini adalah inverse kumulatif dari P1 sampai inverse kumulatif dari PN gitu. Oke. Nah, ini contoh kalau kita punya data. Jadi kita punya data berapa nih? 20 data, ini minimumnya, ini maksimumnya udah ditandain. Kita diminta membuat Kiki plot berdasarkan distribusi normal. Jadi untuk nyari Q-nya nanti kita akan pakai normal. Oke. Nah, sekarang misalnya yang pertama ini adalah tabel yang udah didapat. Jadi caranya yang pertama diurutin. Ini udah diurutin data minimum sampai data maksimum. Kemudian PI-nya, jadi misalnya untuk I sama dengan 1, YI-nya itu adalah 37,9 kan ya. Nah, kalau mau cari PI, berarti ini misalnya P1, ini sorry, P1, ini P1, 1 dikurangi 0,5, 20, maka PI, P1 ini ya, ini Y1. Nah, Y1 379, P1, maka P1 adalah 0,025 sama dengan min 1,96 gitu. Nah, selain pakai integral, bisa juga ya tadi kita bisa pakai, sebenarnya yang cepat itu kita bisa pakai Excel aja ya. Gitu. Atau bisa buka di tabel normal kan saya nggak munculin lagi di sini. Misalnya kita punya tabel normal, ini Z, tinggal cari di sini min 1,9, ini 0,06, maka cari di sini angka 0,025 dapatnya gitu kan ya. Sehingga ketika kita cari 0,025, berapa nilai Z-nya, nilai normalnya, nilai Q dari berapa, angka berapa yang ada di kurva ini 0, yang menyebabkan luasan ini adalah 0,025 gitu kan ya, maka itu adalah minus 1,96 gitu. Ya, sama kayak tadi. Cuman kan kita udah ada bantuan tabel normal sehingga kita bisa pakai bantuan itu. Tapi ini untuk kurva yang arsirnya gini Z-nya. Ya, atau bisa pakai di Excel pakai norm-inf, ini inverse-nya dari KPI untuk masukin peluang PI, misalnya masukin 0,025, karena normal baku masukin rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Dapatlah hasil min 1,96. Dan seterusnya, ini jadi dilanjut semua sampai yang data ke 20. Nah, sekarang tinggal dibuat plotnya. Ini plot kuantil empirik hasil observasi kita antara PI dengan YI. Ini hasilnya. Kemudian teoritiknya, secara teori harusnya secara teori ini adalah kuantilnya. Nah, kemudian sekarang mana Kiki plotnya? Inilah kuantil plotnya atau kuantil normal baku gitu ya. Nah, sini kita bisa lihat dia relatif mengikuti garis normal gitu. Sehingga dapat kita katakan pola sebarannya dari data ini relatif mengikuti normal. Cuman sekali lagi Kiki plot ini subjektif ya, jadi kita melihat secara subjektif pakai grafik seperti ini. Bisa jadi setiap orang punya penglihatan yang beda-beda, makanya muncullah nanti statistik uji gitu. Nah, cuman kan sekarang kita lagi belajar gimana caranya kita mengeksplorasi data menggunakan grafik ini gitu ya, plot Kiki plot gitu ya. Nah, ini ada contoh buatin
Kiki plotnya yang dipakai adalah normal. Kemudian ada contoh lagi, tapi yang di sini yang dipakai adalah eksponensial. Seperti yang kita tahu, eksponensial itu PDF-nya probability density function-nya atau fungsi kepadatan peluangnya adalah Ft mu E pangkat min mu T gitu ya, untuk T-nya lebih dari 0. Nah, sehingga kita lihat dulu. Nah, tadi kan kita udah dapat PI itu adalah frekuensi kumulatif dari KPI, gitu ya. Artinya kalau kita integralin, ini kan artinya dari 0 karena T-nya ini untuk Y lebih dari 0, sehingga dari 0, kalau tadi normal kan minta hingga, kurang dari ini tak hingga, sehingga mulai dari minta hingga. Kalau ini kan mulai dari 0, sehingga ininya batasannya mulai dari 0 sampai KPI, karena yang kita mau cari ini kan, kalau kita mau cari FZ itu adalah integral 0 sampai Z, FZ, DZ gitu ya. Jadi dari 0 sampai kumulatifnya. Dari 0 sampai KPI, masukin mu E pangkat min mu T, diintegralin pada batasan 0 dan KPI, sehingga dapatlah hasil ini. Ini dicoba ya sampai dapat hasil yang sama, kemudian sehingga kalau ini kan ini PI adalah 1 min E pangkat min mu KPI, berarti 1 min PI, ini sama-sama dikurangin PI, jadinya sama-sama ditambah 1 gitu. Sama-sama ditambah dikali minus 1 terus ditambah 1, dapatlah 1 min PI sama dengan E pangkat min mu kali ini. Kemudian dilenkan kedua buah ruas, sehingga len dari ini, len dari E kan dirinya sendiri gitu ya. Len dari E pangkat X itu adalah X. Kemudian jadi kita dapatlah KPI ini adalah min mu pangkat min 1 len min PI. Nah, ketika mu-nya sama dengan 1, ya, ketika mu-nya sama dengan 1, maka KPI sama dengan, dimasukin ini 1, maka dapatlah min len 1 min PI. Nah, ini yang akan kita pakai nanti untuk mencari KPI-nya. Untuk ngebuat, kita kan kalau mau bikin Kiki plot itu antara KPI dengan YI. YI ini data yang udah diurutin. Nah, inilah hasilnya, di mana KPI ini adalah tadi len 1 min PI. Minus len 1 min PI. Itu. YI-nya ini udah diurutin, ini minimum, ini maksimum. Kemudian nanti dicoba ya, dimasukin nilainya. Jadi misalnya Ki P1 itu adalah min len 1 min PI. PI-nya itu adalah PI-nya adalah, mana dia tadi, I min 0,5 per N. Tuh. Ya, didapatlah hasil 0,02020. Nanti ini dicoba, kemudian kalau udah dapatlah kita Kiki plotnya, langsung kita plotin antara Ki dengan Y. Sini kita bisa lihat gimana kecenderungannya, walaupun ada yang melenceng-melenceng, tapi kalau lihat secara umum ini bisa dideketin pakai garis lurus. Artinya apa? Teoritik kita itu bisa dianggap relatif sama dengan empirik kita. Cuman bisa, sekali lagi, ini adalah subjektif. Jadi bisa jadi kalau mau saklek ini nggak ngikutin garis lurus karena ada yang menyimpang di sini, ada yang menyimpang di sini gitu. Ya, makanya kita pakai istilah relatif. Gitu. Ya, kalau mau dapat sakleknya ya pakai uji statistik. Gitu. Ini referensi yang kita pakai untuk topik ini. Semangat. Assalamualaikum.